warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di program YC Talks The Yomui Balikpapan Podcast yang biasanya disiarkan langsung dari Yeye Cafe dan Resto Gunung Malang, Balikpapan. Tapi untuk hari ini, malam ini spesial banget. Hari Sabtu 26 Maret 2022 akan menjadi sejarah yang patut ditulis dalam tinta emas dalam program YC Talks sepanjang tahun. Perjuangan kita menunggu Bapak dan Ibu Bupati PPU berakhir dan hari ini kita sudah bersama mereka berdua. Tepuk tangan. Yo, selamat malam. Waduh, terima kasih banget loh Bapak, Ibu sudah mempersilahkan dan memberi kami waktu untuk bermain ke sini dan keluarga YC Talk ini kita langsung loh di apa ya, bisa dibilang pendopo ya Pak ya, pendopo rumah Bapak dan Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak? Ya, sama Ibu. Sama. Sehat juga. Bangun Ya. jam berapa hari ini tadi Pak? Bangunnya sih subuh. Karena kan kemarin lagi dinas luar kota ya. Karena saya dengar kabar mau ada podcast, jadi saya usahakan balik. Spesial dong. YC Talk. Keren banget kan. Tadi kemarin ceritanya ada Om Aiman Wicaksono juga kesini ya? Ya, benar. Kebetulan beliau minta ditemani lah keliling-keliling KN. Senior, Aiman Wicaksono. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Hari ini masak apa Bu buat Bapak? Hari ini masak seperti biasa. Sayur, ikan. Ya, kalau saya sih tidak ada yang spesial, Mbak. Ya, saya ini selera umum. Apa aja yang disiapkan istri, saya lahap. Biar nyenangin istri. Oh iya. Tapi masakan Ibu enak dong? Oh, pasti. Kalau tidak enak ya pasti saya. Tetap harus bilang enak Pak? Iya, harus enak. Biar menghibur ya. Iya, wajib itu. Dan keluarga YC Talk kita sudah bersama Bapak Hamdam Pongrewa atau Pangrewa Pak? Ini Pongrewa. Pongrewa. Ya. Jadi ini nama family. Ya. Bapak backgroundnya adalah sebagai sarjana teknik sipil. Iya, betul. Dan kebetulan beberapa tahun yang lalu bahkan Bapak sempat bertugas sebagai salah satu konsultan manajemen untuk teknik Iya, di benar. PPU. Benar. 7 tahun. Benar. Sebelum akhirnya Bapak terpilih duduk di DPR, di Ya. DPRD dulu ya Pak DPRD ya. Baru nanti kemudian ke, bisa cerita nggak Pak sedikit dari teknik terus Bapak jadi ke bagian birokrasi itu kan kayaknya dua hal yang amat sangat Ya, bertentangan. ya, betul. Saya pikir kita ini kan menjalani saja ya, ibarat air mengalir aja. Saya setelah sekian lama menekuni dunia yang memang latar belakang pendidikan formal saya mulai merasakan bahwa perlu ada suasana baru ya, yang mungkin lebih menantang. Dan kelihatan memang kayaknya jiwa saya lebih cocok. Ya. Tidak terlalu menarik bagi saya berurusan dengan urusan-urusan yang melulu angka, benda. Ya perlu juga ada yang bernyawa yang untuk kita temani berinteraksi. Berurusan dengan manusia ini kan sesuatu yang sangat dinamis bagi saya karena kan ketemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, dengan kasta dan status, agama, ras dan lain sebagainya. Tentu ini sesuatu tantangan tersendiri dan memiliki seni. Saya kira begitu. Kepikiran nggak Pak waktu itu sebelum memutuskan akhirnya dari dunia teknik pergi ke birokrasi bakal ada di sini nih sekarang hari ini? Tidak pernah saya membayangkan itu. Ya, saya pun juga sebenarnya dulu jadi seorang konsultan sudah cukuplah bagi saya bisa menghidupi keluarga. Ya, dan untuk keperluan-keperluan lain-lainnya tentunya. Ya, namanya juga takdir ya, kita kan menjalani saja. Ternyata mungkin karena kedekatan saya atau seringnya saya berinteraksi dengan beberapa masyarakat,
melalui program konsultan manajemen teknik itu, sehingga rasa-rasanya ada dorongan dari beberapa teman-teman dekat untuk mencoba masuk ke dunia politik. Politik Ya, ya. Dan akhirnya sampai di sini. Ibu Satriani, panggilan Ibu Ani. Bu Ane. Ya. Kalau Bapak panggilan sayang ke Ibu apa? Nani. Pakai bingung ya? Ya, Nani. Diskusi sama Ibu dulu Adik lah. memutuskan untuk pindah dari teknik dunia teknik ke birokrasi, ngobrol juga sama Ibu. Iya, Ya. kita bicarakan. Oke. Dan Ini gimana, kan Pak? sesuatu dunia baru ya, dari kalau dulu Bapak kan konsultan, saya sempat juga punya usaha kecil-kecil juga, bergerak di bidang kontraktor. Oh iya. Nah, cuman kan kalau sepakatan bahwa kalau emang terpilih nanti kan kita harus meninggalkan dunia kontraktor. Bapak juga meninggalkan dunia konsultan. Ya, kita sudah bahas bersama. Bu, konsultan dan kontraktor tuh lumayan banget loh Iya. penghasilannya Iya. ya kan, dan pressure kerjanya juga nggak seperti sekarang Iya. gitu loh. Nggak pengen balik ke zaman itu Bapak Ibu. Kayaknya sudah sudah ini enggak cinta sama ya masyarakat. sudah. Ya. Waktunya juga sudah nggak memungkinkan. Oh, ternyata Ibu dulu kontraktor ya. Kecil-kecilan. Ya, tapi tetap aja Bu besar. Oke, Bapak Ibu kemarin tuh waktu kita main ke IKN sempat diwawancarai sama salah satu TV Jerman, dan si reporter menanyakan bagaimana pendapat kalian nih warga Kalimantan yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian satu dunia. Nah, Bapak dan Ibu deh, perasaan Bapak dan Ibu sebagai pemangku jabatan pabrik Yeah. tiba-tiba jadi pusat perhatian satu dunia karena IKN kan akan pindah ke sini. Yeah. Secara pribadi ya Pak, Yeah. bukan as a public demokrasi polisi, tapi sebagai Bapak Yeah. Hamdam dan Ibu Yeah. Ani gimana? Ya, bagi kita sih ya Pak, patut bersyukur ya, karena dengan dipindahkannya IKN ini ke Penajam Pasir Utara, tentu membuat kita ini lebih dikenal orang. Ya, yang dulunya siapa sih yang tahu Penajam Pasir Utara, apalagi pelaksana tugas bupatinya, siapa yang kenal? Nggak ada yang kenal. Tapi tiba-tiba hampir semua mata tertuju kepada kita, kan orang pasti bertanya, yang mana anunya pelaksana tugas bupatinya, begitu. Kan itu yang kita rasakan. Namun di samping itu ya tentu kita juga akhirnya banyak tersita waktu untuk melayani tamu-tamu, karena bagi kami tamu itu harus kita layani dengan sebaik-baiknya sehingga mereka meninggalkan Penajam membawa cerita-cerita yang baik. Tetap begitu ya Pak, tetap harus Indonesia itu adalah nomor satu. Iya, harus melayani tamu dengan prima. Kadang sampai malam ya Bu ya? Iya. Jadi dua ya Bu. Ibu ikhlas aja ya? Ikhlas. Maaf, nanyanya. Kan- Gimana Pak? Kan itu sudah komitmen dari awal. Karena dunia politik ini kalau tidak ada support penuh dari istri tidak bisa jalan. Ya, Pasti Pak. harus istri harus memahami itu dan tidak boleh dikomplain lagi. Karena itu konsekuensinya dia sudah harus tahu dari awal bahwa ya dunia politik ya begitu, kita harus banyak waktu untuk mengurusi urusan-urusan orang banyak. Ya. Harus siap untuk rakyat. Ya, urusan pribadi harus kita tinggalkan. Gitu. Ibu gimana melihatnya? Tiba-tiba sekarang Kalimantan, khususnya PPU jadi perhatian seluruh dunia. Iya, luar biasa lah ya. Kita langsung dapat telepon banyak nih dari teman-teman menanyakan apa betul tempatmu yang dijadikan IKN. Kan ya Penajam kan dulu mereka nggak kenal, yang dikenal itu Balikpapan. Jadi kalau kita bilang Penajam, di mananya Balikpapan, ya kan? Kita bilang ya Penajam itu seberangnya Balikpapan. Nah sekarang kan tiba-tiba jadi pusat perhatian. Nah otomatis kan teman-teman penasaran loh. Dulu ada teman di Penajam, otomatis banyak yang menghubungi gitu. Ya bahkan Cari ibu yang lebih banyak dapat telepon dari teman-temannya dia. Tapi ujung-ujungnya cariin tanah dong. Ya gunanya gitu.
siapa yang paling menurut saya yang paling random yang tiba-tiba menghubungi Bapak dan Ibu berkaitan dengan IKN yang kayaknya kok mereka yang telepon sih, kok mereka yang hubungin tuh siapa Pak? Yang paling random, yang paling kayak nggak ada hubungan tapi kok tiba-tiba menghubungi gitu? Ya teman-teman lama lah, teman-teman kuliah dulu di tempat-tempat lain ya. Ya bahkan begitu diumumkan Penajam ini jadi IKN, ya teman-teman di kampung malah sibuk, lebih ramai ya teman-teman sekolah, SMP, teman SMA ya kampus di UNAS. Loh, itu loh, teman sekolah kita loh dulu wakil bupatinya, wah. Dulu yang bully Bapak, bully Pak Hamdan, sekarang Enggak. Udah gitu ya Pak ya? Enggak ada yang bully-bully juga, semua teman. Oke deh, sekarang kita cukup soal IKN, sekarang balik ke Bapak dan udah berapa lama Bapak sama Ibu menikah kalau boleh tahu? Oh, kita sudah 26 ya, 27 ya. 27 tahun. Ya. Berarti sekarang putra tertua usianya sekitar 26. Ya. Beda 10 tahun. Gak apa-apa, Kami kan produk. bisa jadi anak. Kami kan produktif. Begitu nikah, jos langsung jadi. Ya. Sesuai dengan sunnah. Ya, sunnah Rasul ya. Dulu ketemunya di mana sih Bu? Ibu yang cerita, jangan Bapak. Ketemu Bapak dulu di Papua. Oh di Papua. Ya, di Jayapura ya tempatnya. Kebetulan Bapak dulu kan di sana tugas kerjanya di Papua. Saya kan cuma jalan-jalan sana ke rumah keluarga. Nah, ketemu. Itu sekitar 26 tahun yang lalu, berarti 8 tahun 80. Tahun 90. 90. Ya. Oh, belum zaman media sosial. 95. Tapi udah ada BBM belum ada ya? Belum. Oke, ketemu kan sudah dikenalin atau masih baru pandang-pandangan atau gimana nih pas? Langsung kenal. Oh, langsung dikenal. Iya. Langsung kenal. Oke, yang naksir duluan. Ya. Ya saling naksir lah. Kan ceritanya begini. Sebenarnya ibu ini dengan saya kan satu kampus. Oh iya, sama-sama di Cuma ibu di Sospol, saya di teknik. Cuman saya kan lebih senior lah. Selisih saya dengan ibu ini kurang lebih 5 tahun. Saya sudah hampir selesai, dia baru masuk kuliah. Jadi kampus tidak pernah ketemu. Sama-sama sibuk lah, saya sibuk dengan tugas-tugas kuliah, dia juga baru masuk. Justru ketemunya itu di Papua. Ya Pak, Ibu tahu lah Papua itu kan, ya mohon maaf, rata-rata hitam toh. Tiba-tiba ada yang putih-putih satu ini, ya langsung menyala gitu. Kok ada yang putih satu ya? Sekarang tanya, ternyata dia dari Hasanuddin juga. Tapi mohon maaf Pak, kalau Bapak bilang saling naksir, Bapak kan Ibu agak sama rata ngeliatnya ya Bu. Tapi untuk kakak kelas harus hormat ya. Ya, dia harus taat sama senior, patuh sama senior. Oke, otoritas senior tetap berlaku. Ya, betul. Oke, jadi Ibu kesannya pertama kali kenalan sama Bapak? Ya, nggak apa-apa. Ya, kan kita Ya. diedit nanti ya Pak Beni ya. Jadi kita benar-benar Ya, langsung tertarik sih ya, langsung tertarik ya. Ya, dan kami tidak lama. Ya, kita cuman kurang lebih barangkali sekitar 4 bulan ya. Sebulan. 4 bulan lah. Sebulan pendekatan. 4 bulan mencoba saling mencari waktu dan masing-masing mengenal lebih mengenal kan. PDKT kalau kan Ya. sekarang. Ya, akhirnya kita putuskan ya. Sudahlah, kita kan usia sudah juga lumayan ya. Sudah ada kerjaan. Waktu itu saya sudah usia 30 tahun. Ya, kalau semakin lama nanti kan semakin banyak yang terbuang-buang gitu nah. Ya. Nanti keburu diambil orang ya. Ya. Komunikasi setelah ketemu Telepon. Ya, ketemu langsung juga karena kan kebetulan ibu ini tinggal di rumah keluarganya yang kerjaan saya itu kan hampir setiap harinya lewat situ. Kadang-kadang mampir beli rokok. Biar rokok masih ada beli lagi gitu loh. alasan untuk ketemu. Alasan ya. Tapi dia juga nunggu sebenarnya. Iya.
Kadang-kadang saya lewat-lewat sengaja tidak lewat, kok dia muncul-muncul dia oh, pasti dia lagi nunggu-nunggu orang ini, gitu loh. Iya kok. Hari sengaja Bapak Ya. lewat begini bete. Ya, saya lewat aja, cuma tidak mampir, loh. Ngetes Gitu. ya Pak? Ya, ngetes. Ya. Kalau boleh tahu dulu resepsinya kembali ke Makassar. Iya, di Bantimurung ya. Ya, acara di tempatnya, terus di tempat saya juga di Palopo. Oke. Masuk ke Kalimantan tahun berapa ini Pak? Tahun 97. 97. 97. Karena tugas atau memang Bapak? Pengiriman. Oh, pengiriman. Ya, karena tugas. Oh, karena Ya. tugas. Ya. Oke. Langsung ke PPU? Nggak, ke Kutai dulu. Ke Kutai, Oke. ya. Ibu juga langsung kerja? Nggak, ikut terus sama Ikut. saya. Oh ikut. Iya, Ikut karena mendampingi aja. anak-anak masih kecil kan. Anak saya yang pertama masih kecil, jadi dia ikut terus juga. Ya, dia sudah memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga Iya, saja. enggak. Ada ini ya? Sudah komitmen enggak. Ada perjanjian pernikahan? Nggak, Kirain perjanjian Nggak pernikahan. ada, dia aja yang mau. Oh iya, sebagai istri yang Iya. soleha. Oke. Jadi Bu kira-kira udah 26 tahun mendampingi ya Bu ya. Bapak romantis nggak sih Bu? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang romantisnya kadang-kadang Ya, kadang-kadang romantis, Ya. kadang-kadang cuek, kadang-kadang lebih ke kadang-kadang yang kayaknya Lebih banyak tidak romantisnya. Ya, begitu kira-kira. mengakui. Ya, saya Gimana Pak? saya memang begitu orangnya. Ya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Yang penting action. Terakhir Ya. kali ngasih Ibu surprise kapan Pak? Hah? Ngasih surprise ke Ibu terakhir kali kapan? Saya termasuk orang yang tidak terlalu nggak pernah memberi surprise. memperhitungkan yang begitu-begitu ya. Jarang sekali saya. Oh, jadi kalau ulang tahun langsung kasih. Ya ulang tahun aja, selamat aja gitu. Kadang-kadang malah lupa. Nggak apa-apa. Nggak pernah Ya. ingat, nggak pernah. Yang Ya. penting action ya Bu. Ya kadang-kadang ada ingat, ternyata ulang tahun lagi istri saya ini. Aduh. Kalau Bapak Pak, Ibu romantis nggak Pak? Ya Sama aja ya. sama aja. Dia kan anak tentara, jadi didikan tentara lebih keras lagi dari saya. Saya orang tua guru, masih lumayan lah ya. Ya masih agak. Tapi so far kalau misalnya sampai 26 tahun tuh udah hebat banget sih. Udah Iya. sekarang. Oke berarti putranya ada 3 ya Pak ya? 3. 3. Dan sekarang semuanya udah nikah. 1. Oh yang satu. Yang pertama, ya. Sama yang kemarin. Yang lahir di Papua. Kan satu lahir, ya. Iya. Sempat lahir di Papua 1. Yang duanya di sini. Di Kutai. pertama, yang kedua, Kutai, ketiga yang di ketiga di Pasir. Oh, jadi setiap track kehidupan Iya, ada ada, iya. Hebat itu Pak aturnya. Iya, iya. Oke, ada yang ngikut jejak Bapak? Ada. Ya. Belum kalau ikut pendidikan Teknik teknik sipilnya sipil ada, yang bungsu. Oh, yang bungsu. Ya, Di bungsu. Hasanuddin juga. Hasanuddin. Jadi sekarang dia diajar oleh teman-teman saya dulu. Tapi mudah-mudahan tidak berlaku otoritas di sana. Nggak, dia berusaha juga nggak menyampaikan bahwa saya ini anaknya ini. Nah, belakangan baru mereka tahu bahwa ternyata itu putra saya. Tahu bahwa putra Bapak yang di sana. Iya. Kalau Bapak sama Ibu sistem parentingnya gimana? Apakah ke anak, ya oke terserah mau jadi apa, atau memang ada Iya. yang Bapak dan Ibu arahkan? Nggak ada. Dari Nggak ada. Kalau Ibu kayak yang perempuan harus juga kerja atau? Kecuali yang cewek ya. Kemarin cewek itu ya, tapi pilihannya sih dia mau kuliah tetap di kedokteran. Cuma dia maunya kedokteran gigi. Nah, itu yang sedikit kita paksa untuk Kedokteran giginya spesialis. bukan ke umum. Oh, Bapak dan Ibu pengennya Iya. tapi dia berkeras untuk gigi. Tapi Tetap- kalau gigi kan lebih nanti dapat duitnya lebih banyak Pak, estetika gigi. Iya. Ya kan sekarang ya kan. Tapi akhirnya dia juga milih ke umum. Oh, dia kedokteran punya umum. umum. Iya. Oh, anak- Sekarang lagi koas. Lagi Ya, koas iya. di Hasanuddin juga. Hasanuddin Iya. juga. Oh, Tapi itu sudah menikah. sudah menikah. Iya. Oke, di Hasanuddin juga. Iya. Kalau Ibu gimana ke anak-anak, apa yang Ibu terapkan? Harus 3 menit sekali WhatsApp misalnya, atau 5 menit sekali video call, atau gimana? Dulu. Sekarang kita sudah sadar bahwa anak-anak sudah pada dewasa ya. Iya. Kadang mah 3 hari nggak ada komunikasi, nggak sudah ini, apalagi kesibukan kita juga sudah luar biasa ya, paling
2 hari, 3 hari baru ada komunikasi lagi. Nggak seperti dulu lagi hampir tiap hari. Jam-jam tertentu harus Kontrol, telepon. ya. Sekarang saya pikir anak-anak sudah 2 yang menikah, sisa 1 ini. Dan saya menganggap juga yang bungsu sudah umur 22. Jadi saya pikir ya anak-anak kan sudah tidak ingin ini lagi dipantau terus ya. Ya sudah. Enggak. Tapi ibu tetap tetap Ya. Karena ada grup kita. grup. Oh, ada grup keluarga. Keluarga. Adminnya siapa? Ibu. Iya. Nah, Semua jadi admin. ini quote-nya selamat pagi, bismillah. Lagi nggak ada. Enggak. Kadang-kadang malah lucu-lucu aja. Top aktif di grup WA siapa? Bapak, ibu, atau anak-anak? Kadang ya saya, kadang anak-anak. Kalau ibu punya sosial media, Pak? Ada. IG dan Facebook. IG ada. Dan ibu rajin posting juga. Oh, enggak juga. Kalau ibu melihat sosial media sebagai sekarang bisa dibilang kebutuhan pokok ya, nggak anak muda, generasi muda ataupun masyarakat kalangan menengah ke atas ataupun masih usia produktif bahkan yang sudah pensiun pun sekarang main. Kalau menurut ibu, pendapat ibu gimana mengenai Ya, perkembangannya sekarang? bagus ya untuk mengetahui dunia luar ya. Kita mantau keluarga, mantau teman, kan lebih banyak ke media Facebook dengan Instagram ya. Terus kalau mencari berita-berita mungkin lah lewat Google ya. Memang sih. TikTok. Belanja online. Belanja online. Apa Pak? Ibu sering belanja apa online? Ibu yang closing, Bapak yang transfer. Ya, ibu dia sendiri kan, dia punya kas sendiri kan. Oh iya. Kas sama ibu, kalau saya cabut kita aja. Oh iya, siap. Ya, paling. Ya suka-suka dia lah. Ya, tapi pasti tetap nggak Pak. Anak pertama mah didikannya jaminan. Ya, paling kebutuhannya dia untuk kebutuhan sebagai ibu itu. Ya. Oh iya, ibu juga ketua PKK ya? Iya. Jadi memang medsos ini ya sudah tuntutan zaman. Yes. Sesuatu keniscayaan bahwa ya kayak kalau tidak punya medsos ya ketinggalan dong. Pasti. Dan sangat efektif untuk komunikasi kan. Bisa satu kali kita kirim langsung posting ke teman-teman ke grup. Ya satu kali sampai berita kan. Saya kira sangat membantu. Medsosnya sangat membantu sekali. Ya tergantung kita lah ya. Ya istilah orang ya the man behind the gun. Who the man behind the gun, guys? Siapa yang ada di belakang? Siapa yang di belakang senjata? Itu yang menentukan apa yang dia posting. Oh keren loh Bapak. Tangan dong, tangan dulu. Jadi kuat hari ini who the man behind the gun. Oke. Selama mulai medsos mulai booming, pasti kan anak-anak waktu itu sempat melewati masa remaja dengan media sosial itu. Iya. Bapak sama ibu gimana tuh parenting tentang digital ke mereka? Harus passwordnya di mana ya Bapak sama ibu harus tahu atau Enggak. Enggak. sih. Ada jam-jam mereka boleh pegang HP atau bagaimana? Enggak juga. Enggak. Kita nggak terlalu protektif. Kita biarin anak. Ya, saya pikir anak-anak sudah paham ya, enggak. Kalau ini dia sudah tahu yang mana bisa kita lihat, mana enggak. Kan manusia itu kan pasti ada sisi manusiawinya ya. Yes. Ya pastilah anak-anak kita itu ada juga nakal-nakalnya, ujung-ujungnya ya biarin aja. Yes. Karena memang penting frekuensi nakalnya lebih sedikit daripada tidak nakalnya kan. Oke. Kalau dikekang terus nanti dia tidak bisa berkembang. Jadi ya biarlah dia menemukan jati dirinya kan. Ya, gitu. Kalau dilihat sekarang trackingnya bahwa ketiga putra bapak dan ibu kan bisa dibilang berhasil nih Ya, menjalani pendidikan sesuai dengan usia dan alhamdulillah sekarang sudah ada di stage yang tinggal bapak dan ibu tinggal metik hasil pendidikan. Kalau boleh tahu nih kesepakatan apa sih di antara bapak dan ibu yang jalani dalam menentukan atau pengasuhan ketiga anak sampai kayaknya kok smooth banget sih bapak sama ibu nih parentingnya total anaknya sudah ada di usia segini dan sudah ada di step pendidikan seperti sekarang Ya. gitu. Sebenarnya agak keras itu ibu. Oke. Yang keras Harus sama ya. anak-anak ya. Tapi kelihatannya anak-anak ini juga memilih tempatnya lebih dekat. Nah, kalau yang laki-laki ini cenderung dekatnya ke ibu, yang perempuan dekat ke saya. Nah, ya, jadi mereka itu pintar.
Kalau ada urusan buntu, kalau buntu sama saya, yang perempuan yang disuruh maju. Nah, kalau buntunya marketingnya bagus ya. Ibu buntu sama ibu, yang laki-laki yang maju sama ibu gitu. Ya, begitu Mbak. Tapi sepakat ya, maksudnya nggak boleh ini, dua-duanya nggak boleh. Bad Iya. habit dan good habit-nya tuh Ya, rata. harus, gitu. ya. Benar. Ya. Oke. Bapak terakhir nonton film berdua sama ibu film apa Pak? Wih, lama sekali ya. Dulu apa ya? Wah, saking lamanya sampai lupa ya. Wah, Pak. Memang bukan hobi sih ya berdua, bukan hobi nonton. Ya paling nonton ya nonton di rumah. Tapi Ya, kalau umpama mau ke bioskop kayaknya Udah lama sekali pergi. Paling nonton itu yang paling lama kita nonton yang malah lupa. bukan si Sultan Sulaiman itu, Sulaiman. yang Raja Apa ya? Raja Solomon. lain yang ini, tapi yang seri itu Oh. Itu pun di rumah aja nonton yang berseri kan, nggak Raja Turki, Oh, Raja Ottoman. Iya, Ah, itu itu ya. yang kita nonton. Itu yang berdua ya. Iya. Jadi quality time berdua. Itu udah lama. Pokoknya rasanya kalau ada episode yang ketinggalan, nah, rugi betul. Ya, kadang-kadang Gimana Pak? kalau saya yang banyak ketinggalan kadang-kadang ya saya tanya sama ibu. Episode yang ketinggalan tuh ceritanya gimana? Gitu. Kalau lagu kenangan berdua, Ya, itu sih termasuk yang tidak, selera musiknya tidak terlalu banyak. Saya lebih banyak mungkin kalau lagu-lagu ya. lagu apa tuh Pak? Yang pertama kali kayak wah nih kayaknya kalau denger lagu ini jadi ingat kesayanganku, yang cinta. Perasaan saya tidak ada lagunya ya. Tidak ada. Ada tuh Pak. Nah, soalnya ibu Indah suka lagu. Kalau si bapaknya, masa enggak sih pas apa juga. gitu, pas ngerajunya pakai apa Pak? Sajak, depan rumah. Di sweet aja. Ya, dikata tukang salome, sweet. Nah, gimana? Ya. Enggak lah. Masa sih Bu nggak seneng musik? Enggak. Kami sebenarnya dengan ibu ini ya pacarannya ya pacaran orang tua, orang dewasa. Jadi cinta kami itu ya tumbuh setelah nikah Pak, ya begitu gitu. Enggak ada pacaran kami enggak lama, jadi belum terlalu ya gimana ya. Karena usia ya, karena kita masih Ini kayaknya sih jarang dikorek dan ditanya ini, makanya tracknya banyak kalau sini kayaknya si Bu. ada juga dulu juga pernah, tapi kan memang begitulah, memang begitu. Kami kan 2 bulan lah yang cukup dekat. Intensnya, Ya itu pun PDKT-nya. juga tidak sering sama-sama, tidak sering jarang jalan-jalan sama-sama, paling ya dulu waktu itu kan paling 3 kali lah kami jalan-jalan sama-sama. Itu pun Kemana tuh Pak ada jalannya? orang lain ya di Papua kan ya terbatas lah, paling ke Danau Sentani, Wow. ke apa itu namanya, ke ada Rindam di situ kan teman-teman. Dirayu ya Bu? Pemandangan yang bagus gitu. Nggak pernah saya dirayu. Nggak berhasil semuanya. Nggak ada. Dan Bapak juga nggak pernah ngomong aku mencintaimu, nggak pernah. Jadi lebih ke perbuatan. Oke. Karena itu Bapak produser sudah memberikan tanda udah 30 menit sebelum kita mengakhiri podcast. Ibu boleh kasih tahu ke kita nggak 5 hal tentang Bapak yang semua orang belum tahu? Ya, kalau Bapak ya itu orangnya sabar ya. Sabar. Satu, sabar. Itu orang semua Orang tahu udah kalau itu tahu. ya. Nah, orang tahu ya. Belum tahu. Tapi sabar, tapi kalau ada hal juga marah juga bahaya. Kadang juga marahnya juga jarang, tapi kalau marah bahaya juga ya. Terus apa lagi ya? Ya penyayang keluarga, iya. Terus ya setia, ya menurut saya setia ya. Oh, setia. Wow. Terus Mandi, suka mandi Bu? Mandi, rajin mandi. oh iya. Mandinya lama. Ya lumayan, agak iya. Apa ya?
royal ke keluarga, royal sama keluarga. Masa nggak ada yang jelek-jeleknya sih? Iya sih. Agak keangkat gitu loh podcastnya, nanti jadi Apa ya? Pak Hamdan ternyata kalau makan sambil jongkok atau apa gitu. Enggak ya? Enggak. Contoh istri soleha yang membaguskan suami di depan publik. Tepuk tangan lagi. Oke, sekarang gantian. 5 hal tentang Ibu Satriani yang orang lain belum banyak yang tahu, bahkan nggak tahu sama sekali. Tadi saya baru ketemu satu loh, ternyata ibu kontraktor, itu satu. Enggak, ibu ya, kalau ibu ini kan sebenarnya ya, kita ini kan orang terbuka, jadi hampir tidak ada yang tidak ditahu orang. Pak, semuanya, maksudnya kayak Ya, misalnya mungkin yang tidak tahu orang itu bahwa ibu ini pelit sama saya. curhat. Pelit. Oh iya, Pak, ibu pelit. Cuma sama bapak. Waduh, pelit banget sama saya. Paling nggak dikasih kalau bapak minta apa, Pak? Beli apa? Beli. Enggak juga. Maksud kita ya dalam pikiran saya ya mestinya ya harus segini ya. Tapi kok jauh betul. Tapi kan setelah itu kan kita diskusikan ya bisa dari mana. Mudah-mudahan Tapi nanti dia belum mampu menakar kebutuhan saya, jadi saya harus kantor dulu. lebih mengedukasi. Ya. Mungkin bapak harus bawa ibu jalan nonton gitu Ya, kan. memang dia karakternya begitu. Iya, harus Suka menekan belanja. Tapi kan itu tugas istri Iya ya, memang Pak. ya. Emang Saya orangnya saya maklum juga kadang-kadang ngomel juga saya. Ya, Oke, itu- sekali senggol lah meja lah. Senggol bacot ya. Oh iya, Ya, dia tahu kalau saya marah gitu Oke, ya kan. Bu, bapak mungkin pengen beli pakaian. Jangan Enggak. ganti. Tapi sesungguhnya enggak ya. Bapak punya rekening sendiri, aku punya rekening sendiri. Masing-masing kan beda nih. Bapak, semua penghasilan Bapak ke Bapak, dan semua penghasilan yang usaha di luar Bapak itu ya saya. Jadi kan kita masing-masing ada sih. Nah, cuma mungkin ya Pengen dibeliin hadiah, Bu. Nanti kan Bapak April ya? Apa? Ulang tahunnya ya? Sama, ibunya. Oh, ibu yang April ya? Oh, nggak apa-apa, berarti nanti yang ulang tahun ngasih. Tukeran kan? Ya, dia ada duitnya dia boleh beli sendiri. Jadi tahu ya sekarang ya. Oke, yang kedua. saya sebenarnya sulit belikan ibu ini sesuatu karena memang kadang-kadang selera ibu ini kan ibu ini kan termasuk orang perfeksionis. Oh, perfeksionis. Ya, Biasa kalau sudah April sempurna. begitu, Bu. Taurus. Jadi saya itu malas kadang-kadang beli apa-apa karena saya tidak bisa, misalnya saya mencarikan sesuatu, jangan cocok dengan dia ini. Kok begini sih? Nah, Gitu kan? atau dia juga kadang-kadang saya belikan saya apa-apa, ya, tidak seperti yang saya Inginkan. bukan sepenuhnya begitu Oke, saya oke. inginkan. Berarti harus sering banyak ngobrol. Mana Tapi ajudan tidak, tolong kita- nanti dijadwalkan Bapak dan Ibu jalan. tapi kita itu tidak menjadikan itu persoalan. Harus ya, dong. karena- Justru bagus, maksudnya di usia perkawinan yang sudah sekian masih ada bahan untuk diobrolin itu diperseterukan kata psikolog bagus katanya begitu. belum sampai titik jenuhnya kan. Ya, berarti belum, berarti masih struggling. Insya Allah masih panjang. Ya, gitu kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Yang kedua apa? Soal ibu yang orang lain banyak belum tahu. Apa ya? Ibunya ketawa-ketawa. Nggak ada. Nggak ada lagi. Apa Ya, mungkin ada tapi kan kita nggak- mungkin kalau di rumah ibu di kamar latihan taekwondo sendirian. Nggak ada. Cuman satu itu aja ya. Ya. Masya Allah, cuma satu loh. Nggak ada yang lain Pak, asli. Misalnya kayak ibu jarang mandi atau mandinya malah kelamaan. Ibu rajin mandi dia. Rajin mandi. Kebanyakan malah mandinya Pak ya. Iya. Itu aja. Iya, sebentar. Oke deh. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast, pesan dari Bapak dan Ibu untuk generasi muda yang ada di luar sana juga, buat pasangan-pasangan kan kita juga ini yang nonton YC Talk ini keluarga muda, merawat atau kayak mentreatment hubungan pernikahan di lebih 26 tahun sekarang tuh biar bisa terjalin tetap seperti ini nih. Iya.
Kan sekarang banyak yang give up tuh Pak di luar sana, baru juga dijemputnya telat langsung masukin surat apa permohonan penceraian apa. Mungkin Bapak ya, dulu. ya kita jalanilah ya hubungan pernikahan sebagai amanah toh ya. Karena banyak hal-hal yang dalam hidup kita ini yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa karena itu adalah prerogatifnya ya. Tapi kita ini selalu berusaha bagaimana kita menjalankan masing-masing tugas kita, menjalankan kewajiban kita dan menuntut hak kita, kan begitu. Kalau ketemu hak dan kewajiban, saya kira itulah bagian-bagian perekatnya kan. Haknya istri terhadap kita apa, kita penuhi ya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan balik lagi ya, tahun garis bawahi belum. Tapi minimal ya kita sudah mencoba ya, mencoba memahaminya itu kewajiban dia sebagai istri terhadap saya ya, dia harus jalani itu. Tapi kan itulah bagian dari seni berkeluarga kan. Kalau semua serba perfect ya mungkin akhirnya juga bisa bosan. Nah, justru menurut kita mungkin itu juga membuat kita ini ada sesuatu yang masih terus harus kita kerjakan sama-sama gitu, membincangkan bersama kan. Ya istilah di politik itu harus menjaga ritme. Ritme di keluarga juga dipraktekkan. Ya belum sampai waktunya sudah ritme dia terjaga, nanti anti klimaks dia. Nah, soalnya kalau habis ribut kecil-kecil itu jadinya gemes gitu ya, Bu ya. Jadinya kan jadi tambah setelah ribut itu malah jadi sayangnya tuh beda gitu nggak sih Pak? Benar. Biasa juga kita ribut, ya. Tapi ya kan akhirnya juga kita menyadari lagi bahwa ya itu bagian yang harus kita perbaiki kan, sama-sama kita menyadari. Pokoknya itu intinya. Masing-masing penuhi hak dan kewajiban. Masing-masing harus tahu dan penuhi hak kewajiban masing-masing. Oke. Kalau Ibu, dari Ibu? Kayak apa ya? Kalau saya sih ya menjaga ini ya, yang penting setia aja. Apapun yang terjadi, saya pikir gelombang-gelombang kecil maupun gelombang besar, dengan kita setia, saya pikir tidak ada masalah yang besar jadinya. Kalau kita tidak setia, ya intinya kalau saya sih setia aja. Apapun masalahnya, ya intinya kita tetap harus tetap bersama sampai akhirnya nanti. Nah, itu aja kalau saya. Dan itu adalah hal paling sulit karena once perempuan ngerasa dia lebih kuat, pasti ke suami juga gampang untuk milih jalan yang buat keluarga tuh sangat merugikan anak juga ya Bu. Untuk setia tuh berat banget sekarang sih. Ya nggak cuma setia sama pasangan sebagai seorang istri, tapi setia menjalani setiap permasalahan. Ikhlas bahwa memang ya harus, kehidupan memang seperti itu, kita harus jalani aja sama-sama, karena ya kita sudah sepakat dari awal bahwa kita ini cuma menikah sekali, orang cuma, nah kalau kita tidak setia ya berarti kan tujuan awal kita ya nggak bisa tercapai, itu aja. Setuju sih, wow, what a very deep answer. Oke. Ada yang mau ditambahkan Pak? Kalau saya perjalanan itu ya memang sudah diatur Tuhan ya, dalam Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dia, kita ini berusaha saja. Cobaan itu pasti ada. Kalau Tuhan mentakdirkan yang berbeda dengan yang kita rencanakan, itu apa? Tidak bisa kita menantang takdir ya. Tapi intinya upaya-upaya untuk ke arah yang lebih baik itu tentu harus kita perjuangkan ya. Dan dengan kekuatan kesetiaan dari Ibu, everything can be happen. Dengan baik. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ani yang kesayangan sekali, walaupun sudah hampir tengah malam. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan juga
di tengah deretan tamu yang sudah menunggu. Insya Allah nanti kita akan berkunjung ke sini lagi dan keluarga Wasitalk. Demikian Wasitalk untuk program hari ini, hari Sabtu 26 November 2022, dan kita akan kok 26 Februari? Bener ya, 26 Maret ya? Bener ya? Maaf sudah agak Sudah harus malam. Sudah 26 Maret 2022, dan kita akan ketemu lagi lain waktu. Saya Fitria Sedap, signing out from the air. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Bye.